Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Edukasi dan Motivasi. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan sharing atau kita akan ngobrolin soal dari mana sebenarnya kita belajar atau ketika teman-teman yang baru saja menginjakkan kakinya di perguruan tinggi, tentu akan ada budaya belajar yang berbeda secara ekstrim saya kira, dari budaya belajar pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat, dan kemudian menjadi mahasiswa. Karena memang dari sisi labelnya saja sudah berbeda. Yang satu adalah siswa, yang berikutnya adalah siswa yang memiliki sifat kemahaan. Makanya dia disebut sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman, saya mau sharing bagaimana kemudian kita membangun budaya belajar di awal-awal kita masuk di semester pertama atau semester kedua di perguruan tinggi. Yang pertama adalah ketika kita ingin memperkuat konsep berpikir kita, meningkatkan atau menumbuhkan kecakapan berpikir kita secara kritis, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana membangun budaya membaca yang sifatnya just flowing, ya, mengalir saja, membaca apa yang kemudian direkomendasi oleh dosen tentunya sebagai pengajar maupun juga sebagai teman-teman, ya, teman-teman sebaya atau senior-senior yang ada. Nah, ini penting karena kita mencoba untuk memasuki sebuah wilayah yang sebenarnya baru saja pertama kali kita masuki atau ingin kita akrabi. Karena itu tidak banyak tuntutan-tuntutan yang harus teman-teman lakukan, ya, just flowing. Membaca saja apa yang ada, literatur-literatur yang diberikan, karena ini menyangkut tentang bagaimana teman-teman akan melakukan sebuah penjelajahan yang sifatnya menyeluruh atau komprehensif. Nah, setelah langkah ini, tahapan-tahapan pertama ini dilakukan, teman-teman mahasiswa sekalian perlu kita melakukan semacam fokus, ya, bagaimana menajamkan kesadaran kita tentang suatu objek atau isu yang ingin kita kuasai, ya, atau kita ingin pelajari lebih detail lagi. Jadi ini menyangkut tentang bagaimana teman-teman mulai mengenali konsep-konsep khusus, ya, istilah-istilah yang kemudian muncul yang berserakan di sepanjang bahan bacaan yang kita baca tadi. Misalkan ketika teman-teman studi dalam bidang studi administrasi publik, maka teman-teman akan berkenalan dengan konsep-konsep kunci, ya, seperti misalkan kebijakan publik, ya, kebijakan publik, kemudian ada manajemen publik, kemudian ada yang namanya sharing opini, dan banyak sekali konsep-konsep, ya, yang akan muncul, manajemen strategik, manajemen konflik, kepemimpinan demokrasi, ya. Ini semua merupakan sebuah pintu masuk yang akan membawa teman-teman untuk melakukan sebuah pendalaman, ya, untuk mempelajari apa yang sebenarnya merupakan cakupan atau ruang lingkup dari isu-isu yang teman-teman akan pelajari. Nah, disinilah sebenarnya ketika kecakapan secara konseptual teman-teman sudah taklukkan, maka teman-teman akan kemudian diantar untuk mencapai level yang berikutnya, yang tentu ini merupakan level intermediate atau level menengah, tetapi memiliki peran strategis untuk teman-teman sampai sebuah kecakapan yang lebih pada tingkatan lebih tinggi dari itu, yaitu kemampuan untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi teori-teori itu. Nah, jadi setelah teman-teman mempelajari kata kunci itu, maka belajarlah untuk mengenali, mempelajari teori-teori atau pemikiran-pemikiran dari para pencetus teori-teori yang tentu ingin menjelaskan sesuatu melalui konstruksi teori itu. Nah, dengan teman-teman mempelajari konsep-konsep yang sebenarnya tidak ubahnya adalah sebuah teori, jadi sebuah penjelasan yang komprehensif, ya, comprehensive explanation. Jadi teman-teman kemudian akan betul-betul akan berkutat pada sebuah konteks belajar yang sifatnya terstruktural, ya, terstruktur atau sistematis, sehingga ada bahasa-bahasa nanti yang akan teman-teman pakai ketika masuk atau terjun dalam komunitas diskursus, ya, masyarakat berpengetahuan. Karena terminologi-terminologi atau konsep-konsep itu dan teori-teori itu merupakan pagar, ya, cakupan yang kemudian akan membawa setiap orang menekuni sebuah bidang dengan pemahaman atau konsensus berbahasa atau konsensus berteori. Nah, disinilah sebenarnya teman-teman akan mendidik diri teman-teman untuk betul-betul mampu berpikir bukan secara generalis saja, tapi secara spesifik, ya. Dan itu merupakan sebuah jalan. Ya, jadi teman-teman, sederhananya tadi saya sudah sampaikan, yang pertama adalah
coba belajar membaca saja, just flowing. Kemudian yang kedua, kenali beberapa konsep-konsep yang tentu dibentuk oleh frase lebih dari satu kata atau bahkan 3 kata yang tidak mengandung kata kerja. Nah, kemudian pada tingkatan berikutnya mulai mengeja teori-teori yang sudah ada, yang sudah mapan, established dalam bidang ruang lingkup keilmuan yang teman-teman tekuni. Dan yang pada yang ketiga, belajar untuk membangun argumentasi atau konstruksi sendiri dalam rangka untuk mendekonstruksi atau mendebat teori-teori yang ada dan mencoba untuk menghadirkan konsepsi teori yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya kira itu bincang-bincang kita, sekalipun sederhana teman-teman, tapi kalau teman-teman memperhatikannya, saya yakin itu semua akan memberikan manfaat buat teman-teman, selekas-lekasnya mencapai apa yang teman-teman dambakan. Oke, sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.